Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di sini bersama saya tentunya di Rapi Lagi channelnya Pangkas Rambut Rapi Lagi. Di bulan Desember ini kita masuk musim hujan, tapi tidak menyurutkan niat para pelanggan untuk cukur dan tetap menjaga kerapian rambutnya. Di kesempatan kali ini sesuai judul kita akan cukur low fade ataupun gradasi yang rendah, ataupun satu jari ataupun dua jari. Ya, bisa kalian sebut macam-macam tergantung daerah masing-masing. Lakukan seperti biasa, kita semprot rambutnya dengan air menggunakan sprayer hingga rata. Dan air yang saya gunakan adalah air mineral agar menjaga selang sprayer agar tidak lumutan. Lakukan penyemprotan ini secukupnya hingga merata, jangan terlalu kebanyakan hingga menetes di mana-mana. Setelah penyemprotan merata, lanjut kita jepit menggunakan jepit buaya. Walaupun pangkas rambut, kita tetap menjaga pola rambut antara bagian bawah dan bagian atas, bertujuan agar ketika bulan yang akan datang cukur lagi, maka pola yang sama akan dapat dengan mudah kita amati atau pola tidak rusak. Oke, kita jepit dan sedikit menyisir untuk bagian bawahnya. Sedikit pengalaman dulu waktu pelanggan baru cukur di pangkas rambut saya, terjadi kepanikan pelanggan, yaitu dikira dia adalah saya cukur seluruh bagian sampai dengan jepit itu. Oke, langkah awal pencukuran low fade, saya menggunakan sepatu clipper nomor 1 dengan memainkan tuasnya. Untuk teknik pemotongan low fade seperti ini memang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, dikarenakan lebar mata pisau melebihi lebar yang kita cukur. Ataupun untuk cukur low fade seperti ini kisaran 1,5 sampai 2 jari. Maka dari itu kita cukur sedikit demi sedikit hingga membentuk pola low fade terlebih dahulu menggunakan sepatu clipper nomor 1. Dan tidak lupa sisir di bagian kiri tangan sangat berperan penting untuk mencegat ataupun menahan cukuran agar tidak terlalu tinggi tentunya. Kita tekan full saja bagian bawahnya dan kita angkat sedikit demi sedikit ketika clipper sudah mencapai batas maksimum pemotongan. Kita lakukan konsisten dan tenang. Pada bagian bawah rambut sisi kanan kirinya dia memiliki rambut yang bertabrakan, maka kita cukur saja menyesuaikan dengan arah rambut tersebut. Kita cukur dan kita tahan dengan sisir. Lakukan hal tersebut dengan konsisten dan merata tentunya, hingga menjadi suatu awalan yang baik tentunya. Untuk bagian sampingnya, rambut mengarah ke bagian depan ataupun ke bagian agak ke bawah, maka kita sesuaikan saja atau kita cukur berlawanan arah dengan arah rambut tersebut. Setelah selesai pemotongan menggunakan sepatu clipper nomor 1, lanjut kita potong menggunakan clipper tanpa sepatu atau yang biasa kita sebut ukuran 0. Untuk pengambilannya sama saja seperti tadi, kita tandeskan clipper di bagian bawahnya dan sedikit mengangkat ketika clipper mencapai batas maksimum yang kita inginkan. Ya, sambil kita buat pola untuk pengurisan nantinya. Lanjut kita cukur saja menggunakan clipper tanpa sepatu dengan sedikit memainkan tuasnya, menyesuaikan bentuk kepala dan menyesuaikan dari segala sisi, entah dari atas telinga ataupun posisi rambut yang sulit dan posisi rambut bagian
belakang telinga ini mengarah ke arah depan, maka kita sesuaikan saja cara pencukurannya, yaitu mengarahkan clipper berlawanan dengan serat rambut ataupun arah rambut tersebut sehingga menjadi sebuah potongan yang bagus. Masuk ke bagian belakang, lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita pangkas sedikit demi sedikit sehingga menghasilkan gradasi yang halus atau perpaduan antara sepatu clipper nomor 1 dengan clipper tanpa sepatu tentunya. Saya dengan potongan seperti ini sering menggunakan teknik langsung jadi, yaitu kita sekalian overcomb bagian atasnya dan sekaligus kita cukur bagian bawahnya ataupun kita gradasi biar langsung jadi. Untuk tekniknya simpel saja. Pertama kita menggunakan sepatu clipper nomor 1 tadi dan lanjut kita gradasi langsung menggunakan clipper tanpa sepatu dengan memainkan tuasnya sekaligus overcomb. Ya, memang sisir sasak sering kali saya gunakan dalam setiap pencukuran pelanggan, karena sisir sasak ini sisir pertama yang saya gunakan dulu awal-awal merintis usaha pangkas rambut ini, sehingga terbiasa menggunakannya. Dan kelebihan sisir sasak ini menurut saya, dia memiliki gagang yang kecil sehingga kita dapat dengan mudah memainkannya, dan memiliki ujung gerigi sisir ataupun tinggi rendah mata sisirnya, sehingga dengan mudah rambut bisa tersisir dengan cepat atau rambut dengan mudahnya masuk ke dalam sisir. Ya, kita lakukan overcomb muter menggunakan sisir sasak. Setelah selesai, lanjut kita ke bagian finishing, yaitu bagian pengerikan atau pengurisan ataupun penghilangan rambut halus di bagian tepi-tepi rambut hingga menjadikan suatu garis yang bagus tentunya dan rapi. Pelanggan ini memiliki calon bewok atau jambang yang tebal sepertinya. Ya, kita amankan telinganya. Untuk pengerikan belakang telinga cukup kita mengeriknya dengan lurus terlebih dahulu. Setelah kita kerik lurus, lanjut kita bersihkan rambut bagian bawahnya yang belum kita cukur tadi. Nah, untuk bagian belakang bisa kita kerik dengan langsung hingga terlihat pola kerikan dan membersihkan rambut bagian bawah tentunya. Kita kerik sampai bersih dan memperhatikan jerawat. Oke, bagian depan atau bagian jambang sebelah kiri yang sudah tadi kita buat pola menggunakan clipper. Jangan lupa lakukan hal ini dengan hati-hati dengan memperhatikan jerawat-jerawat yang sering kali menyulitkan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Setelah finishing selesai ataupun pengurisan selesai dan semuanya selesai, lanjut kita buka jepitan buaya tadi ya, dan kita semprot lagi. Karena penyemprotan di bagian awal pencukuran tadi sudah kering, kita semprot sedikit lagi hingga dapat dengan mudah kita styling. Karena permintaan pelanggan untuk tidak mencukur rambut bagian atas, maka kita cukup rapikan saja. Ya, dirapikanlah walaupun hanya sekedar pangkas rambut, tetapi kita styling sedikit biar rapi tentunya. Sederhana saja kita styling, cukup menggunakan air mineral tadi. Karena saya tidak tersedia pomade, maka beginilah kondisi styling sederhana ala pangkas rambut rapi lagi. Untuk pemotongan seperti ini saya membutuhkan waktu sekitar 15 menitan,
Ya, karena video ini saya potong-potong dan saya edit, maka terlihat lebih cepat. Setelah penyisiran atau styling sudah selesai, lanjut kita bersihkan rambut halus yang masih menempel atau rambut kecil-kecil yang masih menempel di kulit kepala. Kita bersihkan menggunakan spons. Kita bersihkan menggunakan spons dan bedak bayi. Teknik pembersihan rambut halus versi saya adalah dengan cara menempelkan spons yang sudah terkena bedak terlebih dahulu ke arah kulit atau yang terkena rambut kecil-kecil. Setelah itu kita sapu dengan bersih menggunakan spons tentunya. Ya, sambil diperhatikan sedikit demi sedikit kedetailan yang sekiranya kurang, kita finishing lagi dengan maksimal. Jangan sampai kita lepas pelanggan dalam kondisi belum rapi ataupun masih tersisa rambut potongan yang belum rata ataupun belum rapi. Kita sisir juga menggunakan sisir besar. Baik kawan-kawan, inilah kondisi rambut sebelum kita cukur low fade. Beginilah kondisi bawahnya. Ya, bisa kalian perhatikan, ini adalah hasil akhirnya dari pemotongan dengan model low fade ala pangkas rambut rapi lagi. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih kehadirannya. Semoga diberikan rezeki yang lancar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel Pangkas Rambut. Dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.